Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab batu. Jawab apa tuh guys? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, udah diduluin sama Niskala. Selamat datang di Ini Kami. Ini Kami. Indian. Ya, hari ini bareng anak-anak. Tadi udah konten, terus mumpung di sini pengen ngobrol, ngelanjutin apa yang pernah kita obrolin sebelumnya. Hari di episode ke yang ini nih. Yang ini nih, ditonton lagi ya, ditonton lagi. Dan selanjutnya kayak gimana? Nanti saya buat part 2-nya. Nanti ada part 2-nya ya. Pokoknya Ya, dari semoga sesarnya ya, ya. semoga ini jadi pelajaran buat kalian juga. Jadi kita juga nggak langsung begini. Ada step yang kita lewati. Jangan takut kalau selamanya dijalankan berbeda. Nah, dari episode itu saya sempat janji nanti kita cerita lagi untuk kisah cerita. sedih di hari Minggu. Cerita kita di masa ke masa sampai hari ini. Waktu itu kita cerita udah sampai di mana aku kerja di sebuah radio di Bandung. Ya. Yes. Yes. Jadi bagaimana Bapak Sebelum di radio tuh aku kerja di. kerja jadi mandor bangunan? Nah, itu diceritain Jadi belum A sih? tuh pernah jadi mandor bangunan, Udah guys. diceritain belum sih? Udah sih, tapi nggak mendetail, nggak dikasih tahu kalau posisinya jadi mandor. Cuma dikasih tahu bawa mobil, bawa alat-alat apa? Bukan alat-alat. Besi. Besi dari material, terus besinya jatuh gitu Iya, gitu. iya, gitu benar. doang. Ya, jadi waktu itu setelah kita merantau ke Jawa Timur, akhirnya kita memutuskan untuk balik ke Balik Bandung. lagi ke Bandung. Balik lagi ke Bandung, ya balik ke Bandung juga tanpa tujuan sebenarnya. Iya. Bun nggak tahu mau ngerjain apa, harus gimana gitu. Aku Begitu juga pun. sama, karena bidang usaha yang kita kerjain waktu itu tuh, jadi aku jadi fotografer keliling lah ya, tukang foto yang kesana sini. Dan pas balik Bandung bingung juga foto ini akan jalan atau enggak kan waktu itu. Iya, benar. Ya sambil berjalan sih tetap ngorder ke sekolah-sekolah. Tetap itu aku ingat banget waktu lagi hamil Niskala. Jadi A tuh posisinya sebenarnya udah kerja di Ardan kan. Tapi masih ngorder kesana kemari, cari-cari job fotoin anak SD buat rapot. Nah, di situ kan dia bagian moto sama bagian ngedit, terus dicetak, terus aku kan bagian yang gunting-gunting kan. Gunting-gunting si fotonya gitu. Itu tuh aku kerjain semalaman sampai subuh, ngeguntingin berapa ratus foto anak SD sampai jempolku berdarah, sampai bengkak, berharap besok paginya disetorin ke sekolah terus jadi uang gitu kan, karena kita butuh banget buat ngumpulin biaya lahiran. Sementara itu sudah bengkak jempol, udah berdarah, pas besoknya disetorin ke sekolah, terus kata kepala sekolahnya dengan santainya, maaf cairnya kayaknya bulan depan karena masih nungguin dana bos. Sedih banget. Tapi ya nggak. Jadi ya gitu, ini bisa jadi peluang usaha buat kalian juga yang kebetulan suaminya suka foto gitu ya. Dulu juga aku berawalnya gitu suka foto, gimana sih bisa menghasilkan dari hobi itu kan. Jadi waktu itu ngorder ke sekolah, caranya ya kita motret anak-anak sekolah itu untuk pas foto dan kita edit di rumah. Nah, untuk cari keuntungannya itu emang dulu bukan langsung diserahin ke lab tukang cetak kan. Iya. Jadi aku harus edit dulu si foto ukuran 3x4, 4x6, 2x3. Ya. Itu ke kertas 4R. Kertas 4R. 4R standar kan, postcard itu kan. Iya. Jadi satu postcard itu biaya cetaknya kan cuma 1.000-an. Sebetulnya. Nah, kita ngecas ke sekolah bisa sampai 4.000, 5.000 per anak kan. Cuman memang ada kerja keras yang harus dilakukan. Iya. Ngedit, habis ngedit ya cetak mas standar lah di ke lab cetak. Nah, setelah cetak itu yang jadi kerjaan buat Bun waktu itu. Jadi dari satu kertas 4R itu kadang bisa jadi
untuk 2 anak sampai 2 3 sampai anak. 3 anak. Jadi kan kadang muka anak-anak tuh kadang sama ya, serupa. Apalagi kalau dihitung putih ya. Jadi abis lah ini pasangannya yang mana ya, nyari Jadi orang masing-masing ini apa ada. bukan gitu. Jadi selain PR banget. selain ngeguntingin si 4R itu teh, Nyamain muka buat disimpan di si Iya. plastik klipnya itu kan per anak gitu. udah mah pas motongin banyak, karena kan posisi gunting gini nih. Ya gini kan. Pasti ini kena gesekan gunting. Kalau misalnya cuma 2-3 kertas mungkin nggak masalah. Karena waktu itu alhamdulillah dapat kerjaannya banyak. Berapa kelas gitu ya ya? hitung aja satu kelas aja udah 40 orang. 40 orang. Dapatnya kadang 5 atau 6 kelas gitu Nah, ya. Lumayan. Berarti kan Bun harus ngeguntingin jumlah anaknya 240 dikali jumlah fotonya berarti kan. Jadi pokoknya mah setelah ngeguntingin teh jempol saya bareng, mata saya jereng, udah gitu aja. Kita kerja sama banget di masa-masa itu. Ya alhamdulillah bisa menghasilkan dari situ gitu. Alhamdulillah. Setelah Buat beli susu. jadi kerja di radio itu tidak mencukupi untuk, ya alhamdulillah ada lah ya bulanan. Alhamdulillah. Cuman saya harus berpikir keras untuk tambahan karena anaknya banyak. Waktu itu belum lagi nih skala lagi di perut ya. Apa pas aku hamil tuh ayah kalau menurut aku belum di Ardan, ayah tuh masih jadi mandor bangunan deh kalau menurut aku. Pas udah di Ardan tuh kayaknya Allah udah lahir deh. Pas setelah Mister Tukul. Oh Iya iya. nggak sih? Iya benar berarti. Dan kalau aku nggak salah juga kerjaan di mandor bangunan itu seminggunya tuh ayah dapat 300.000 satu per minggu. Lumayan juga ya. Lumayan 300.000. Lumayan 300.000 sok sahan rek mere. Ya balik lagi ke cerita tadi, setelah pulang dari Jawa Timur itu ke Bandung, cari usaha nggak ada, akhirnya ada salah satu kerabat yang menawarkan pekerjaan untuk bantuin atuh lagi bangun rumah katanya. Oh bantuin apa, saya nggak ngerti soal bangunan. Akhirnya ya udahlah datang aja, sok belajar tentang bangunan. Akhirnya belajar aja bangunan. Di situ dibayar seperti pekerja bangunan, dihitung harian. Saya ngalamin itu. Pertama masuk itu kalau nggak salah 50.000 sehari. Ya, kerja dari hari Senin sampai Sabtu. Ya. Terus kesininya awalnya bukan jadi, tapi memang bukan jadi Bukan pekerja jadi tukang. kuli bangunan ya. Iya. Mandor bangunan itu jadi yang mengawasi kulinya, terus belanja ke material awalnya gitu ya. bukan mandor sih yang Oh. lebih ke kayak Bukan mandor adminnya. Iya. Ke adminnya awalnya tuh jadi admin si bangunan itu, dimana harus nyiapin mingguan uang pekerja teh, Iya. absennya berapa. Jadi ayah yang menggaji Oh, tukang gitu kan ya. terus yang ngecek hasil pekerjaannya juga, Belanja ke material. termasuk menyiapin bahan-bahan bangunan yang harus dikerjain. Teh, step ini harus ada apa, itu saya Sambil belajar belajar gambar gitu. sambil Belajar dipaksa desain. untuk bisa menggambar 3 dimensi waktu itu. Ya kan, pas di situ sih ya banyak lah sedihnya mah. Salah satunya yang diceritain Bun waktu itu yang bawa besi terus tumpah di mobil gitu, harus Nah, sendiri. aku mau cerita. Jadi zaman waktu ayah masih yang di bangunan itu, jadi kita itu kan dikasih pinjam mobil operasional sebagai admin dari bangunan itu. Kita dikasih mobil kol buntung saat itu kan, kasih Mobil pinjam pick mobil pick up. Dikasih mobil pick up, dikasih pinjem. Saat itu posisinya aku sedang hamil, terus si anak 3 nih udah ada kan. Nah, saat gajian kita tuh kan pengen jalan-jalan ya. Yuk jalan-jalan yuk gitu, refreshing, mumpung ada mobil dan mumpung udah gajian. 300.000 itu sangat besar buat kita saat itu. Nah, yaudah jalan-jalan ke Ciwidey dan mamahku kebetulan pengen ikut dong. Ya udah jadi mamah ikut. Jadi dalam satu mobil bak kol buntung itu isinya ayah, aku, anak 3, anak dalam perut sama mama. Coba bayangin gimana posisinya. Di depan semua, mamah mangku 1, aku mangku 1, ayah mangku 1.
Jadi berenam. Jadi Saat satu itu. tempat duduk itu diisi sama 2 orang. Dan kita kayak happy aja saat itu ya, nggak ada ya Allah mending gini, enggak sih ya, bersyukur aja yang ada ya, alhamdulillah bisa ngajak anak-anak itu apa jalan-jalan gitu, metik strawberry di Ciwidey. Jadi ya saya nyetir harus sambil gendong. Iya, Bubun yang sedang hamil juga harus sambil harus mangku, gendong. Mamah juga juga harus gendong ya pas sedek-sedek di beri mana engap, mobil itu teh nggak ada AC-nya. nggak ada AC-nya, jadi kaca dibuka aja. Terus si atasnya itu atapnya kan Ya karena mobil proyek sih. sudah nggak ada apa ya, sudah nggak ada busa penahan buat apanya itu teh udah nggak ada, dan udah berkarat gitu. Jadi kalau panas banget langsung geheng gitu kena muka itunya hawanya. Kalau hujan dia bocor guys, ada titik 2 titik gitu. Ya karena mobil proyek lah, jadi Mobil proyek. dipakainya sebelumnya ya asal make gitu, lama-lama kan hancur. Termasuk itu jadi karatan hingga akhirnya ada bolong. Yaitu kalau hujan teh netes bocor dalam mobil. Tapi kita happy banget itu saat itu ya. Padahal hanya ke Ciwidey petik strawberry, terus pulangnya makan pop mie di pinggiran Ciwidey itu geningan ya, yang ada bandreknya geningan. Itu udah bahagia banget. So, bahagia sedunia banget. ngalamin banget masa-masa itu. Maksudnya kita cerita soal ini tuh maksudnya bukan pengen ngeliatin zaman, enggak, lebih ke ngasih support ke kalian aja yang baru ngalamin pernikahan ya. Semuanya ada proses gimana kita harus fight bareng, terus bertahan dalam kondisi seburuk apapun itu waktu itu. Yang kita alamin sih lebih ke, Dan kalau ada rezeki sekecil apapun tuh nikmati gitu ya. Jangan dibawa ngutruk, jangan dibawa meni segini, enggak ya, jangan pisan. Karena kalau semakin kita bersyukur, Allah semakin nambah teh. Bener, aku yang ngerasain ini mah nggak bohong. Tidak hanya quotes belaka, tidak hanya klise itu mah gitu, enggak. Kalau kalian jalanin, kalian pasti bakal rasain gitu ya. ngerasain enak insya Allah. Jadi akan ada cerita seperti kita sekarang yang bisa di-share ke saudara atau teman yang baru nikah atau gitu. Ya jadi pengalaman yang berharga juga. Betul. Terus lanjut, abis dari situ kerja di mana sih? Habis dari bangunan akhirnya bisa Keadaan. ngegambar. Pas kebetulan di radio itu teh ada tim of air yang memerlukan jasa seorang gambar untuk 3 dimensi. Aku akhirnya nyoba untuk masukin hasil gambar aku dan diterimalah kerja di situ. Untuk sebagai freelance desain dulu awal. Freelance ya, sebagai freelance. Desain dimana dibayarnya kalau gambar ada baru dibayar. Jadi kalau habis ngegambar baru dibayar, Ya, kalau dan gambarnya itu belum pun selesai. delaynya berapa hari gitu. Karena waktu itu udah mulai ngegambar situ nggak bisa ngebagi, akhirnya pekerjaan bangunan berhenti ya. Dan rumahnya pun memang udah jadi kan. Udah selesai. Ada Rumahnya beberapa sudah selesai. proyek lagi yang harus dikerjain Sebetulnya Cuma aku ngambil. karena sudah ada kontrak sama Ada Ardan tayanya. pekerjaan lain, akhirnya ngambil itu. Dan akhirnya jadi karyawan tetap di Ardan untuk kerja 4 tahun waktu itu. Iya. Dan bukan hanya desain ya, saat itu udah jadi PO event juga kan. Jadi udah sibuk pisan lah pokoknya mah. Aku juga sering ditinggal saat itu. pekerja event ya namanya ya, mungkin teman-teman yang nonton ada pekerja event ya namanya Iya. event nggak bisa megang satu hal, pasti harus mengerti banyak hal, apalagi orang in house gitu ya, ngegambar In-house teh apa? jadi pekerja tetap di sebuah event organizer mah pasti begitu. Oke. Bukan freelance mah, kalau freelance pasti pekerjaannya cuma itu doang. Nah, itu doang gitu ya. Pasti harus mengkonsep segala macam. Yang alhamdulillahnya itu jadi sebuah bekal juga sih Bun. Dimana saya banyak hal yang diambil bagaimana menjalankan sebuah event. Oke. Nah, dari situ lanjut ke mana? Sudah di Ardan selama 4 tahun. Nah, selama berbagai dia- pengalaman sudah dijalani juga di Ardan, suka dukanya. Terus kita kemana sih? Selama di Ardan, di akhir-akhir Ardan aku mulai di jurnal. Jurnal udah di Pro sayang. Enggak, Udah sayang. di Pro. Oh belum. Aku udah mulai di Ardan. Oh iya bener. Akhir-akhir di Ardan sudah mulai ngejurnal ya, Iya. mulai ngejurnal. Oke. Waktu itu mutusin untuk berhenti di Ardan karena
ya terlalu lama juga harus cari suasana baru pekerjaan. Akhirnya pindah ke IO yang lain, ke Deal Pro. Ke Deal Pro. Ke Deal Pro sampai saat ini sih statusnya masih karyawan Deal Pro. Jadi sekarang setelah sibuk ngejurnal tuh sebenarnya sudah nggak terlalu berkecimpung amat di dunia per-eventan gitu kan. Karena memang pas kondisi saat ini kan eventnya juga berhenti. Kebetulan langsung ketemu si Koronces itu berbulan-bulan sampai sekarang udah hampir setahun kali, nggak belum? Dari Februari Maret. Belum setahun. Nah, kalau ngomongin di Ardan dulu udah mulai ngejurnal, kita mulai stabil, anak-anak udah mulai besar, Bun mulai ngerjain usahanya tuh waktu itu. Ya, gitu benar. Jadi kita saling support lah, dimana kerjaan aku udah jalan, anak-anak udah mulai stabil, Bun mulai jualan kan waktu itu. Jualan karena kalau sebelumnya kan Bun jualan baju gitu ya? Ya sebenarnya si bakat jualan mah sudah dari dulu, seperti cerita aku di part 1 kan, aku jualan segala macam, dari mulai jualan baju, jualan batagor, jualan apapun itu ya yang bisa dijual aku jual gitu kan. Nah pas setelah masuk ke jurnal, terus aku juga udah mulai main IG, aktif main Instagram. Banyak nih yang nanyain, Bun pakai apa nih mukanya, kok bagus, dijual nggak gitu. Kok aku kepikiran apa aku jualan aja gitu kan ya. Jadi dari situ AA ngejurnal, aku juga dari awal. Jadi kalau banyak yang nanyain, Bun suka ikut AA kalau syuting nggak sih? Dari awal episode pertama AA muncul di Jurnalisa sampai sekarang aku itu selalu nganterin gitu guys. Jadi aku nganterin AA, tugas aku nganterin AA, terus di rumah jualan, ngadminin, packaging apa? Packing, kirim, ngurusin anak, segala macam gitu. Iya, jadi perjuangannya nggak cuman cowok doang, enggak lah, istri juga ikut ngebantu untuk membuat lebih stabil di rumah. Dan salah satunya yang dilakukan Bun, dan alhamdulillah sudah mulai bisa dinikmati dari jualannya Bun. Jadi Bun mulai jualan waktu itu dari antar pertemanan ya awalnya. Pertemanan dan saudara-saudara dekat gitu. Dulu hingga akhirnya ya gimana ya, ini teh banyak yang minta, akhirnya memutuskan untuk buka Instagram ya. Instagram itulah mulai jalan. Alhamdulillah jalan. Tapi sebenarnya perjuangan aku zaman dulu tuh nggak kayak kalau sekarang kan orang ngelihatnya, wah enak banget ya jalan-jalan terus DNR juga berjalan lancar, syuting jurnal berjalan lancar. Itu tuh perjuangan di awalnya tuh lumayan ya. Jadi dulu posisinya sebenarnya AA masih kerja di IO, tapi malamnya ngejurnal. Kalau aku siang-siangnya nih bangun tidur, aku urusin anak, terus siang-siang ngeadminin DNR, terus abis ngeadminin terus aku packing sambil nulis alamat sampai sore, sampai maghrib, sampai lupa makan. Pulang ayah kerja, langsung siap-siap nganterin ayah syuting. Itu setiap hari. Seperti itu flow-nya. Jadi perjuangan di awal tuh bener-bener wah. Jadi jangan dilihat enaknya. Dalam merintis si usahanya juga ya tetaplah si owner yang harus memang banting tulang dulu di awal sampai akhirnya tahu flow-nya harus seperti apa. Sampai akhirnya punya admin, punya orang tersendiri untuk packing gitu, alhamdulillah. Ya berjualan terus jalan gitu. Jadi ya emang gitu sih Bun, kalau aku baca beberapa artikel masa pernikahan 1-10 tahun itu masa kalian harus memang bahu-membahu saling bantu gitu. Kalau bisa melewati itu di atas kalian 10 aman tahun, di tahun-tahun berikutnya di atas gitu. 10 tahun itu akan mulai menikmati masa-masa pernikahan. Ya alhamdulillah kita udah di usia pernikahan 13 tahun dan ya benar sih dari quotes itu kerasa banget. Jadi intinya sih pada hari ini kita bercerita ini supaya mensupport kalian yang baru nikah, yang memang
kondisi perekonomian di rumah lagi nggak oke, ya tetap semangat, saling bahu membahu untuk bisa menjadi lebih baik. Tuh, terus ceritanya apa lagi nih? Nyeritain apa lagi? Cerita sedih atau punya cerita sedih nggak? Oke. Udah sedih terus sebetulnya. Maksudnya bukan sedih, pasti mengeluarkan air mata gitu. Sedih entah itu sedih terharu, entah itu sedih apa. Tapi ya selalu bersyukur, mau itu sedih mau itu apa ya. Makanya sampai bisa sampai detik ini di depan kalian bercerita tuh karena yang mau itu sedih mau itu ketawanya terima wehnya. Ya, yang diingat waktu itu yang rahasia sakit yang aku sedih. Rahasia sakit. Sakit mata. Oh iya, kita cerita tentang anak-anak aja yuk. Jadi 4 orang anak ini pernah ngalamin sakit yang berbeda-beda. Dari mulai Radit nih. Radit itu sakit yang aneh, pernah sakit apa ya? Kalau Radit Yang pernah bikin kita nangis Bombay. Iya, 2 kali sih sebenarnya kalau Radit. Oh iya, masuk rumah sakit dia itu ya. Muntaber. Jadi mungkin ada sedikit protes ketika mulai hamil, akan lahir si kembar. Radit tuh sempat sakit parah banget, muntah dan buang-buang air terus. Waktu itu Radit umurnya 11 bulan. 10 bulan. Jadi aku menuju ingat 11 banget bulan. itu Radit masuk rumah sakit itu tepat 2 minggu sebelum aku lahiran. 10 bulan terus ya nanti cerita lah. Jadi waktu itu Radit karena Radit teh asalnya mah waktu kecil teh gendut. Berisi banget. Ketika kejadian itu turun banget drastis berat badannya. Jadi ketika bun hamil si kembar itu yang udah mendekati waktu lahir teh kan udah gede banget perut ya. Terus tiba-tiba Radit sakit, dibawa ke rumah sakit, ke salah satu rumah sakit yang ada di Bandung, dan kasihan banget lah kondisinya di rumah sakit itu. Rumah sakit terkacau galak yang banget pernah si susternya, si anak yang lagi muntaber ini pasti rewel kan. Saat rewel bukannya digimana-gimanain sama suster, malah kita dibentak sebagai orang tuanya. Karena si anak harus diinfus, kalau diinfus nggak boleh digendong katanya. Sementara anak waktu itu masih umur 10 bulan menuju 11 bulan mah masih bayi yang masih nangis tak kencang-kencang pisan. Karena ngerasa lemas terus sakit mungkin ya. Ya sedih pisan lah hingga akhirnya. Itu mah nggak bisa nahan air mata udah. Sedih pisan hingga akhirnya kita memutuskan untuk keluar dari rumah sakit itu pindah ke rumah sakit dia yang sempat lain. loh sambil disentak sama susternya karena infusannya nggak masuk kan di sini kan, karena dianya meronta-ronta gitu, sampai diinfus di kaki yang pakai kayu gitu loh ya. Ya Allah, itu aku ngelihatnya nggak kuat kan itu. Ya, Anak aku prosedur digituin memang gitu. kayak gitu. Sebenarnya prosedur nggak masalah sih ya kalau aku mau di tangan mau di kaki. Kalau selama penanganannya memang bikin nyaman anaknya gitu. Iya. Waktu itu mah udah mah anaknya lagi kesakitan, dibentak-bentak, nggak boleh nangis terus, nggak boleh rewel katanya. Ya Allah, anak umur 10 bulan nih nggak rewelnya gimana ya. Ngerti dari situ. Hingga akhirnya kita memutuskan udah cabutin, kita pindah rumah sakit aja. Nggak bener ini. Dan alhamdulillah ke rumah sakit yang lain itu pelayanannya lebih baik, si perawatnya lebih akhirnya kita enak. pindah ke Hermina ya, itu bagus banget sih. Ya, penanganannya oke. si anak dibuat tenang hingga akhirnya penanganan di situ. Nah, itu satu kejadian yang bikin aku sakit tuh ya. Sakit hati maksudnya? Enggak, bikin jelek gitu miris banget karena waktu itu Radit memang kan 10 bulan gak bisa ngomong tuh. Tapi ada rasa yang berbeda di hati saya teh, kenapa dia sampai sakit gitu kan. Dan kita ngalamin berdua ngerasa kenapa ya Radit teh padahal aman-aman aja sebenarnya kok tiba-tiba sakit gini. Hingga satu waktu 2 hari atau sehari sebelum pulang ya, kita cuma ngajak ngobrol anak itu. Ngajak ngomong AA. Jadi waktu kecil itu belum bisa ngomong kan, cuma bisa ngeliatin. 10 bulan kan. Terus kondisinya lemas gitu, lagi tiduran gitu. Kenapa? Sama ayah sama bun dipegang apa? Sambil nangis. Kenapa sehat ya? Jangan sakit gini ya. Aku sih ada ngerasa anak ini mungkin
ada rasa ketakutan sendiri, kasih Enggak. sayang kita nggak full ke dia kan. kita mikir oh mungkin ini nggak, akhirnya kita ngomong di waktu itu, Kak, ayah sama bun itu nggak akan pernah berubah sayang sama A. Walaupun ada dede, ada nanti adik-adik, kamu tetap anak ayah. Waktu itu anak itu nggak ngomong, Radit itu nggak ngomong karena Tapi masih selak bayi. gitu. Cuman dia kamu ngeliatin gini, Ngeluarin air terus mata. keluar air Selak, mata. selak. Itu yang bikin aku sedih Itu banget. iya, itu sedih banget sih, momen sedih banget. Dan alhamdulillah mungkin itu yang nyampe dari hati ke hati merenya. Langsung Besoknya drastis Radit membaik hingga akhirnya 2 hari Sembuh. kemudian bisa pulang. Sembuh aja. Selain itu Radit juga pernah kejadian dia nggak tahu digigit serangga atau apa, jadi bengkak di sini. Bengkak di sini gede banget, segede telur Di sini sebelah sini nih. Itu Nggak mungkin tahu masih kena ada apa. sekarang. Kena serangga atau kena apa aku nggak lihat. Itu masih di Jawa Timur. Masih di Jawa Timur itu. Jawa Timur ini teh bengkak. Nah dari bengkak si digigit serangga itu nggak tahu kenapa karena mungkin nggak keluar nanahnya hingga akhirnya teh bengkaknya teh nyebar ke muka semuka-muka. Jadi semuka-muka gitu bengkak. Itu juga sedih pisan lihat anak sakit ya. Lihat anaknya gitu, aduh. Akhirnya dioperasi. Akhirnya bisa dioperasi. Dikeluarin darah Langsung membeku kempes. gitu. Jadi kayak gumpalan-gumpalan darah gitu lah isinya. Nah selesai itu nggak lama kemudian, sebulan atau 2 bulan, kakak yang sakit. Rajwa sakit Kakak Raju gantian. yang sakit. Rajwa itu infeksi gusi ya. Infeksi gusi, jadi sampai ininya tuh bengkak aja gini, bengkak. Dia itu juga hampir semuka bengkak, tapi Semuka bengkak. lebih dominan di bagian bibir atas, jadi Sama mata ya. gini banget. Ada dah fotonya. Aduh itu Mau dilihatin hati nggak sih? banget aku itu. Ya apa? Biarin aja dilihatin. Enggak lah ya, Jangan kasihan. jangan ya. Jangan Nggak usah. kasihan. Malu. Bukan malu, kasihan nih. Aku sedih lihat Aku ya, suka sedih kalau lihat itu. sampai ininya bengkak banget gitu. Soalnya masih kecil posisinya. Setelah itu sembuh, kakak itu pernah ke Cugak Paku. Itu mana udah ada gede, udah di Bandung kan. TK. Ke Cugak Paku sampai kakinya apa namanya, rabies. Apa namanya? Yang Bukan, sampai Mas. harus dioperasi dah Ya, ke Cibadak. Kenapa sih kakinya teh? kena Pakunya karatan. karatan. Jadi waktu itu dia main mungkin nggak pakai sendal atau apa. Ini Si akhirnya, ulang. ini akhirnya kakinya kena Aya, paku. weh. Dan anak itu teh nggak Punya pernah anak cowok mah, aduh. nggak pernah mau ngomong kalau sakit apapun. Jadi diam tapi badannya panas. Waktu itu nggak mau ngomong kan, kakinya kenapa, akhirnya ngomong. Ini kakinya ternyata udah busuk hitam. Udah busuk. Aduh, ayah, Udah weh. busuk hitam. Pas dicek, ditanyain ke adiknya, baru ngomong adiknya, katanya kenapa paku ya, nginjek paku nggak pakai sendal. Oke, wah khawatir banget karena kan kalau nggak segera diobatin itu teh berbahaya, bisa bikin harus diamputasi kan. Akhirnya Yang berbahaya wae. Sakit dan banget, waktu weh. itu kasihannya teh si kakak mah sakitnya pas lagi Lebaran kalau nggak salah, di mana rumah sakit pada tutup waktu itu. Bener, Idul Adha gitu ya. Jadi akhirnya harus pending sehari, bawa ke rumah sakit, barulah di rumah sakit dipotong ya. Dan satu dibuka. lagi, kalau kakak satu lagi, ini kejadiannya baru hampir setahun apa 2 tahun yang lalu lah, baru-baru dah, bukan pas dia kecil. Jadi dia itu kena infeksi jamur, ya kan? Nggak tahu dia duduknya sembarangan, entah itu duduknya di mana wae, entah itu dari celana. Jadi infeksinya tuh sebenarnya asalnya kecil, jadi kayak herpes gitu kan, kecil. Udahlah salepin, loh kok menyebar, akhirnya sampai paha, maaf, sampai ke anus. dan sampai ke depan, sampai ke daerah vitalnya. Wah itu menyebar banget itu kak, parah banget itu kak. Sampai diobatinya disalepin, harus ganti salep berapa jam sekali? Ganti perban sejam sekali, nggak pakai celana, disesarung aja gitu disunat. Ayah weh. Sampai nggak bisa jalan dia waktu. Nggak bisa jalan, parah banget itu. Buduk parah pisan. Tapi yang paling epic tuh rahasia itu. Paling epic rahasia. Kalau rahasia itu, jadi gimana Ras ceritanya Ras? Mau meninggal. Astagfirullah.
Enggak lah, amit-amit jangan. Jadi ceritanya Rasya itu pas kita lagi di Udah di Bandung. enggak pas yang di Jawa Timur yang dia stay. Oh iya. Jadi sempat kan kita pernah cerita kalau lagi Radit di Jawa Timur. Yang di Bandung si kembar. Yang di Bandung si kembar. Nah, waktu itu si kembar di Bandung, kita masih di Jawa Timur. Si kembar katanya panas. Mama telepon nih, Bun, Rasya panas. Dulu panggilnya Dede karena Ala belum ada kan, jadi dia Dede bungsu yang terjadi gitu kan. Bun, Dede panas. Oh iya gimana mah? Panas banget. Ini gimana? Bawa ke dokter atau gimana? Iya mah bawa ke dokter aja. Sampai step katanya gitu. Sok ibu mana perasaannya yang anaknya jauh gitu ya, ibunya di Jawa Timur, anaknya di Bandung, terus ngedenger kalau anaknya itu sakit panas sampai step. Gimana perasaannya coba? Udah nggak bisa ngapa-ngapain selain berdoa sambil berlinang air mata seperti biasa dah aku mah. Orangnya Ya, cengeng. jadi waktu itu ngedengar panas hingga akhirnya ya udah mah bawa ke dokter aja. Karena di rumah cuman ada motor. Mamah jadi khawatir si anak yang lagi panas ini kena angin. Kena angin. Pakailah jaket yang bisa ditutup sampai muka mata. tuh waktu itu lagi musim kan. Yang bisa ditutup sampai Dibuntel. muka. Ya, sampai di dokter belum pemeriksaan, masih ngantri. Si anak teh takut kedinginan, anaknya sendiri sebenarnya yang nutupin sampai muka. Nggak taunya panasnya mungkin nggak keluar hingga akhirnya dia nggak kuat, langsung Pingsan. seperti pingsan di situ dan agak step waktu itu. Agak step pas dibuka sama mamah jaketnya, Dingin. katanya udah nggak ada nafas, udah dingin. Itu Di sempet situ kayak gitu. paniknya kayak apa tahu, mama sampai telepon, Bun, Rasya udah nggak nafas, Bun. Coba gimana perasaan kamu? Aku ya Allah teriak-teriak histeris itu di rumah, Bun, Rasya udah nggak bisa nafas. Mah yang bener mah, aku bilang gitu. Iya, Terus betul. iya mama nanti bentar ya lagi ini ke dokter dulu, siapa tahu masih bisa nafas lagi, kata si mama. Ya karena panik mungkin waktu itu jadi mau ceritanya sampai kayak gitu. Ya alhamdulillah dokternya penanganannya cepat Sigap, waktu itu di klinik, langsung dikasih disiram obat, alkohol katanya. disiram alkohol, akhirnya panasnya mulai menurun, dia Akhirnya mulai bisa sadar. napas lagi Dede. Dan- Alhamdulillah ya Allah. Dan impactnya ya dia semakin besar makan. Iya, jadi setelah disiram alkohol itu jadi efeknya jadi melebar ke badan gitu ya. Jadi Itu terlalu lama kayaknya alkoholnya. Sambil mabok. astagfirullahaladzim. Gitu kalau Rasya. Terus satu lagi penyakit yang paling parah yang dia pernah alamin itu dia pernah sakit mata. Enggak pernah. Dia pernah sakit mata. Asalnya kayak merah biasa, kita obatin ya, kita tetesin. Yang itu harus jadi Oh, iya. pembelajaran juga buat Ini sharing buat kalian orang ya, tua para orang tua. yang punya anak-anak di bawah 3 tahun ya waktu itu ya. Di bawah 3 tahun jadi tiba-tiba merah matanya anak-anak teh harus hati-hati, jangan dianggap enteng. Kita sempat salah waktu itu menganggap enteng, wah sakit mata kena debu mungkin, jadi kita cuma tetesin sama Tetes mata biasa tetes ya. mata warung gitu. Nggak taunya waktu itu matanya semakin membengkak ya, Semakin membengkak, terus tiba-tiba keluar nanah. mengeluarkan nanah dari mata gitu kan. Terus kita panik, terus dibawa ke seorang tetangga yang memang bekerja di salah satu rumah sakit mata. Tadinya kan cuma minta ini gimana gitu. Pas datang ke situ terus kata bapaknya, wah ini udah bahaya atuh Bu, langsung aja bawa ke UGD katanya kan. UGD si Cicendo itu ya, di Cicendo. Udah gitu pas kita bawa ke UGD, terus kata dokter di UGD-nya mencengangkan banget, katanya kalau dibawanya sejam terlambat aja dia bisa buta. Rasya, gimana Kenapa tuh, caranya Kak? bisa kayak gitu, Ras? Saudara kamu loh. Disuruh. Waduh. Jadi kalau kalian punya anak yang sakit mata, kalau misalkan sehari ditesin pakai apa namanya? Tetes mata. Tetes mata nggak membaik, langsung harus dibawa ke dokter saat itu juga. Jangan kayak kita udah lewat 3 hari ya. Enggak, 2 hari. 2 hari baru setelah bengkak baru kita bawa ke dokter gitu kan, itu udah telat banget. Jadi dia tuh kena suatu virus yang bener-bener bahaya banget. Si virus itu teh memakan bola mata, ngerusak bola mata, saking bahayanya itu virus gitu. Jadi waktu itu setelah datang ke UGD itu dicek matanya, ya memang si nanahnya teh banyak banget. Nanahnya udah nutupin bola mata. Dikhawatirkan kan si virusnya makin hidup di situ,
Nah, kalau bedanya virus yang biasa itu nggak akan merusak ke bola mata. Kalau yang virus yang kemarin kejadian sama Rasya itu bisa merusak bola mata, menggorogoti bola mata Menggerogoti bola sampai mata. nggak bisa lihat gitu si anak. Udah sempat berdarah dah ya. Iya, Kayaknya udah masih sempat masuk keluar banget. darah. Dan awalnya sebelah, cuman lama-kelamaan karena virusnya semakin banyak mungkin ya, jadi dua-duanya nggak bisa buka mata. Dan langkah yang harus dilakukan waktu itu juga sama, itu harus dibersihin 1 jam sekali. 1 jam sekali pakai Walaupun di jam malam waktu air ini anak infusan tidur, ya. anaknya tidur juga harus tetap dibersihin karena khawatirnya gitu. Walaupun menyebar. anaknya teriak-teriak sekalipun ya, karena namanya mata di korek-korek gitu kan, dibersihin ya, tapi kita harus tega. Dia sih yang tega, kalau aku mah seperti biasa nangis aja gitu kayak film India, nangis mulu kerjaannya. Itu sebelum masuk rawat, karena pas ke UGD itu kalau nggak salah hari Minggu. Jadi untuk masuk ke rawat inap tuh harus ketemu dokter siapa dulu. Jadi pending semalam tuh sampai hari Senin. Nah, dia malam hari Sabtu itu saya harus terus-terusan setiap jam ngebersihin mata dia. Jangan sampai numpuk si nanahnya di mata. Dua-duanya, jadi itu saya ngalamin banget. Ketika itu sangat deg-degan pisan. Wah, melihat itu anak mah kondisinya seperti itu. paling parah di Karena- antara yang lain sih. Karena si dokternya ada bilang gitu, ini ada kemungkinan buta. Ini ada kemungkinan dan- buta, Pak. Dan saya nggak bisa memastikan itu karena mata anaknya nggak bisa ngebuka. Deg-degan nggak tuh waktu itu ngelihat anaknya kayak gitu. Dan setelah dirawat inap di rumah sakit ya, kondisinya Rasya belum mau buka mata waktu itu, jadi nutup aja terus. Dan dua-duanya tuh keluar nanah. Soalnya satu jadi dua-duanya ya. Nah, waktu dokter visit untuk ngelihat kondisi bola matanya, dia masih nggak mau ngebuka bola mata. Dan itu Masih nggak stresnya. ketemu bola matanya, Pak. Saya katanya kalau bola matanya kelihatan aman, ini Pak masih bisa diobatin. Tapi berapa kali dokter visit pas dilihat bola matanya tuh nggak, sama sekali nggak kelihatan. Katanya siapa yang nggak deg-degan Terlalu- coba? ininya tuh bengkak banget Bengkak pisan deh, ketutup nanah mata kamu. asli. Bisa gitu kamu tuh Bengkak. namanya di mana sih? Terus serem lah. Hmm. Hingga akhirnya datang satu kerabat ke rumah sakit Itu nengok. setelah berapa hari memang setelah mereda juga sih ya. Agak mulai mengecil, tapi dia masih belum mau ngeliatin bola mata. Itu masih belum tenang sebenarnya karena belum kelihatan bola matanya. Akhirnya datang satu keluarga yang ke rumah sakit Menjenguk. bawa oleh-olehnya, mainan. Dan tiba-tiba di waktu itu dia buka bola matanya dua-duanya. Itu aku Deh buka tuh deh bola matanya, ini ada yang bawa mainan deh. Langsung teng gitu deh teh, langsung ting gitu. Gimana? Langsung kita teh alhamdulillah. aku gitu. seneng banget Seneng itu. banget. Di situ udah mulai langsung just si anaknya coba lihat ini warna apa, langsung dicek semua. Langsung itu dede teh kayak, "Dedek, ini berapa, Dedek? Ya belajar. Dedek, ini warna apa, Dedek?" gitu deh. Itu aku ngalamin kayak gitu. Ya gitulah kurang lebih suka Itu, dukanya kalau punya perjalanan anak mah, kita sampai dengan anak detik mah, ini. alhamdulillah. Belum. Al- Nanti. al- Kayaknya nanti. Belum. Ya jangan aku. Alhamdulillah aman sih, cuman pas bayi aja, pas sama ditinggal Bayi rok. Mister Tukul kan, ayah masih pergi-pergi tuh seminggu nggak pulang-pulang gitu. Aku sempat bawa Ala ke UGD sendiri karena dianya Muntaber. muntaber gitu, bakteri dari susu. Tapi alhamdulillah itu mah 3 hari juga sembuh. Gitu doang. Ala pernah ketabrak motor, jadi itu seperti tabrak lari. Tabrak lari yang nggak lari juga sih, maksudnya ketabrak tapi Ya namanya anak-anak lah, biasa main di depan rumah. Sebenarnya kan depan rumah, karena depan rumah mungkin dilalui banyak iya, motor. banyak motor. Pas anaknya lagi jalan, dan itu kebetulan yang bawa motornya masih belajar, padahal anaknya di pinggir. Dia juga meyakinkan kita, aku nggak salah ya, aku tuh jalannya di pinggir. Aku nggak di tengah, aku nggak lari-lari, katanya aku lagi di pinggir tapi kok ditabrak gitu, Ya. kata Allah. Sampai Sampai kuku jempolnya copot ya, Jempol kaki, kuku jempol kakinya. iya, Heeh. jempol Copot. kakinya copot, Terus terus baret-baret lah di sana di mari sampai gitu sini kan. merah-merah berdarah sih waktu itu. Kalau Terus ada lagi satu kejadian ekstrim alam Alamnya rock and roll banget kan orangnya kan. karena anak kecil mah pengen tahu segala hal. Nah itu hati-hati juga yang nyimpen Iya. kendaraan di dalam rumah. Terus punya anak balita ya. Waktu itu motor saya masih bebek, jadi gear dan rantai itu kan biasanya kelihatan kan.
Nah waktu itu Nisela masih kecil, Sih belajar jalan lah. nggak ketahuan mendekati motor itu, terus main-mainin si rantai itu. Masukin tangannya, cus. Itu genjot tuh. Wah, kukunya udah lepas. Udah hampir bubuk ini tangannya dia. Dan luar biasanya anak itu nggak pernah nangis. Dan nggak nangis we orangnya teh. Aku we yang nangis. Ini kenapa Ngeliat ya? tangannya kayak gitu. Saya ya wae si Alang udah bener. Gitu. Ya gitu guys, pengalaman punya anak 4 wah luar biasa. Tuh apa turun naiknya adrenalin gitu alhamdulillah. Di saat-saat Kayak seperti itu yang paling menyiksa naik sih. roller coaster Paling deg-degan, was-was banget lah. gitu. Sekarang alhamdulillah posisinya semua sehat. Ya, alhamdulillah. Garendut lalintuh gitu kan ya, barawe garandeng alhamdulillah ya Allah. Oke, Ya kurang lebih itu dari pengalaman hidup kita ngobrol-ngobrol we ini makanya. yang pernah terjadi dengan kita. Semoga itu bisa mengobati apa yang sedang terjadi dengan kalian. Oh aku lagi gini, oh Angga pernah sama Bun teh sama seperti ini dan bisa melewati itu. Atau Dan ada juga mudah-mudahan pernah sih gini. pengennya gitu. Ada atau juga ada yang ih Bun sama pisan aku juga pernah gitu kan ya, pengalaman yang sama gitu. Coba komen di bawah kalau ada yang sama pernah ngalamin anaknya sakit apa gitu yang bikin adrenalin Yap. naik. Gitu guys. Oke, terima kasih sudah menyaksikan kita berdua ngobrol-ngobrol. Jangan Sampai lupa ketemu lagi. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Bun, kan tolong kau WhatsApp pipisnya gimana Bun? bilang Bilang ya mau pipis. Dianterin.